أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Baik, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk di pembahasan baru tentang bab maf'ul ma'ah. Baik, ini merupakan pembahasan yang terakhir dari isim-isim yang mansub. Nah, adapun setelah itu berkenaan dengan khabar kana, isim inna, maka ini sudah berlalu di pembahasan marfu'at. Telah berlalu di pembahasan isim-isim yang marfu'. Kata penulis rahimahullah, babul maf'uli ma'ah, bab pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Definisi maf'ul ma'ah kata beliau, wa huwal ismu al-mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Maf'ul ma'ah itu dia adalah isim mansub yang mana fungsinya dia disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Nah, jadi inti pembahasan maf'ul ma'ah adalah menerangkan bersama siapa pelaku melakukan perbuatan. Nah, dan biasanya dia terletak setelah waw yang bermakna ma'iyah, bermakna bersama. Dimaklumi bahwa waw itu ada yang bermakna waw atof, ya ini yang paling masyhurnya. Tapi kalau waw atof, ini sudah berlalu di pembahasan atof, bahwa dia tidak menunjukkan makna bersama secara mutlak. Maksudnya dia kadang menunjukkan bersama, kadang juga tidak. Kadang juga tidak. Misalnya ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Mungkin saja Zaid yang duluan, mungkin saja Amr yang duluan, mungkin datangnya beriringan sama-sama. Tapi tidak tegas. Ya, mungkin ini, mungkin itu. Berbeda halnya dengan waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah, dia pasti bermakna bersama. Kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amran, telah datang Zaid bersama Amr, maka di sini tegas mengatakan bahwa ketika Zaid dan Amr datang, mereka bersamaan, beriringan. Tidak ada yang lebih duluan. Paham ya? Kalau dibaca nasab, ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau kita baca rofa kan ja'a Zaidun wa Amrun, nah itu pembahasan atof. Dia ikut ke sebelumnya. Paham ini? Hah? Ya, Ustaz. Kata beliau, contoh, nahu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Telah datang amir, pemimpin, atau komandan pasukan, wal jaisha, dan bala tentaranya, bersama bala tentaranya. Kalau antum baca wal jaisha, nasab, berarti dia maf'ul ma'ah, maka diartikan bersama. Komandan, pemimpin, datang bersama bala tentaranya. Tapi kalau antum membaca wawnya waw atof, maka berarti di rofa, wal jaishu. Ja'al amiru wal jaishu. Telah datang amir
dan bala tentaranya. Di situ kalau pakai waw atof, ada kemungkinan yang lebih duluan, mungkin amir, mungkin juga jaish, atau dua-duanya bersamaan. Ada 3 kemungkinan. Tapi kalau antum baca nasab seperti penulis di sini mengatakan wal jaisha, maka ini tidak ada kemungkinan lain. Tegas mengatakan bahwa komandan atau pemimpin pasukan datang bersama bala tentaranya. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, wastawal ma'u wal khoshabata. Air naik bersama alat ukurnya, beriringan dengan tinggi alat ukurnya. Nah, di sini harus dibaca nasab wal khoshabata. Kalau tadi kan saya katakan bisa dibaca waw atof, bisa dibaca waw ma'iyah. Ja'al amiru wal jaishu atau ja'al amiru wal jaisha. Tapi kalau contoh yang kedua ini wajib harus dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Air naik beriringan dengan tinggi alat ukurnya, bersama dengan alat ukurnya. Kenapa harus dibaca nasab? Wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Ya, sebenarnya nanti akan diterangkan di syarah, tapi tidak ada masalah, saya jelaskan duluan supaya antum mudah memahaminya. Dia wajib dinasab di sini karena wal khoshabata itu tidak bisa menerima hal yang lain selain bersama. Tidak bisa berdiri sendiri dalam hal istawa, naik. Beda tadi, jal amir wal jaishu. Amir bisa datang sendiri, kemudian jaish juga bisa datang sendiri. Maka dia boleh ataf, boleh maf'ul ma'. Tapi kalau istawal ma'u wal khoshabah, itu tidak bisa berdiri sendiri khoshabah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan al-khoshabah itu kan alat ukurnya. Mungkin antum pernah lihat bendungan, ya. Bendungan itu biasanya ada alat ukurnya di tembok bangunannya. Tinggi 1 meter airnya, atau 2 meter, 3 meter. Itu ada alat ukurnya biasanya di tembok bangunannya sudah ada. Baik. Kemudian airnya naik perlahan-lahan kalau di musim hujan. Airnya naik perlahan-lahan di musim hujan. Ketika airnya naik, ini kan airnya naik beriringan dengan tinggi apa? Alat ukurnya. Semakin naik airnya, maka alat ukurnya juga semakin naik pula. Paham ya? Tapi tidak bisa diambil pemahaman bahwa alat ukurnya naik sendirian, tidak. Kenapa? Karena sebenarnya yang naik itu cuma airnya. Alat ukurnya diam. Ya kan? Alat ukurnya diam. Yang naik hanya air. Jelas ya? Beda tadi, amir dan jaish. Mimpin dan bala tentara. Itu dua-duanya memang datang secara hakiki. Kalau yang ini, satunya naik, betulan naik, airnya naik. Tapi kalau alat ukurnya dia sebenarnya tidak naik, dia diam. Tapi karena airnya naik ke atas, maka dia seakan-akan naik juga. Maksudnya bertambah tinggi.
Paham? Sampai sini? Ya, Ustaz. 6, Ustaz. Baik, nanti dicontohkan lagi oleh penulis. Sirtu wanila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Saya berjalan bersama sungai Nil ini juga wajib dinasab wanila. Kenapa? Karena hakikat yang berjalan adalah cuma saya. Adapun sungai Nil, dia tidak berjalan. Sungai itu memang mengalir, tapi dia pada hakikatnya tidak berjalan. Yang berjalan saya, tapi karena saya di samping sungai Nil, seakan-akan saya berjalan bersama sungai Nil. Atau yang lebih jelasnya, sirtu wal qamar, saya berjalan bersama bulan. Sebenarnya yang jalan cuma saya. Bulannya tetap di atas. Tapi itu kinayah. Ya, karena bulan kelihatan ikut juga bersama saya. Di mana saya berada dia juga ada. Maka saya akan bulan berjalan bersama saya. Dia berjalan, saya juga berjalan. Tapi ini tidak hakiki. Yang berjalan pada hakikatnya adalah cuma orangnya. Bulannya tetap dia di atas. Maka yang seperti ini wajib dinasab. Wajib dinasab. Gimana? Iya, salah paham, Ustaz. Kata pensyarah hafizahullah, aqulu al-ashiru minal mansubati al-maf'ulu ma'ah. Saya berkata bahwa yang ke-10 dari isim-isim mansub adalah maf'ulu ma'ah. Ai alladhi wujida fi'lul fa'il bimusahabatihi. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah itu adalah yang perbuatan pelaku itu didapati dengan musahabatihi, penyertaannya, beserta dia. Yang perbuatan pelaku itu dilakukan bersamanya. Musahabah dari kata sahabah, menemaninya. Maksudnya di sini maf'ul ma itu menjelaskan siapa yang menemani pelaku ketika dia melakukan perbuatan. Siapa yang menemani pelaku ketika dia melakukan perbuatan. Wa huwa al-ismu sharihul al-fudlatu atau fadlatu. Dan dia yakni maf'ul ma, definisinya yang paling tepat kata pensyarah, dia adalah isim sharih. Dia harus isim yang tegas. Tahu sharih ya, sudah berulang kali lewat. Dia isim yang jelas-jelas isim, tegas. Bukan dirubah dari fiil atau bukan dirubah dari jumlah. Tapi dia sharih. Tegas. Betul-betul isim. Kemudian dia fadlah. Fadlah bukan pokok kalimat. Bagaimana dimaklumi pokok kalimat itu? Mubtada khabar fi'il fa'il. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, al-mansubu bil fi'li. Dia dinasab oleh fi'il. Jadi maf'ul ma'ah itu amilnya yang menasabnya adalah fi'il. Au ma fihi ma'nahu wa hurufuhu. Atau bisa juga bukan fi'il, tapi padanya ada mana-mana fi'il dan hurufnya sama dengan huruf fi'ilnya. Nah, ini ada dua, berarti yang menasab maf'ul ma' ada dua bentuk. Mungkin fi'il atau yang semana dengan fi'il. Atau kata lainnya, isim yang beramal amalan fi'il. Paham?
Saya ulangi, yang menasab maf'ul ma ada dua. Mungkin fi'il, dan ini asalnya. Mungkin juga isim yang beramal amalan fi'il. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang beliau jelaskan fungsinya. Alladzi yudhkaru li bayani dzati allati fa'alal fi'la bimusahabatiha. Maf'ul ma' fungsinya adalah, kata beliau, yang dia disebutkan untuk menjelaskan zat yang perbuatan itu dilakukan dengan pertemanannya, dengan ditemani olehnya. Taib, ini saya kira sudah paham tadi ya. Jadi dia menjelaskan tentang bersama siapa pelaku melakukan perbuatan. Itu fungsinya. Al-waqi'u ba'da waw tufidul ma'iyyata nassan. Yang mana dia terletak setelah waw. Dan wawnya ini memberikan faedah ma'iyyah, kebersamaan. Nassan, secara tegas. Seperti yang saya terangkan tadi di matan. Kalau waw atof, itu mungkin salah satunya lebih duluan, mungkin bersama. Tapi kalau waw ma'iyah, pasti bermana bersama. Pasti bermana bersama. Paham ya? Nassan dia, tegas. Bermana bersama. Nah, jelas ini ya. Jadi ja'al amiru tadi wal jaisha, yang contoh sebelumnya, wawnya itu disebut waw ma'iyah. Dan al-jaisha nasab, dinasab oleh ja'a. Dinasab oleh fi'il ja'a. Kan tadi amilnya bisa fi'il, bisa isim, beramal-amalan fi'il, yang semana dengan fi'il. Dipahami ya? Baik. Kemudian kata beliau, faqauluna al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu wal jumlatu. Ucapan kami isim, maka keluar dengan hal ini fi'il, harf dan jumlah. Fala yakun wahidun minha maf'ulan ma'a. Maka salah satu dari tiga ini, itu fi'il, harf dan jumlah, tidak bisa menjadi maf'ul ma'a. Wa qauluna as-sarihu kharaja bihi al-muawwalu bis-sarih. Ucapan kami as-sarih ini keluar dengannya yang ditakwil bis-sarih. Ya, seperti fi'il misalnya dirubah ke isim. Nah, ini mawal bis-sarih. Ini tidak bisa jadi maf'ul ma'. Kata beliau fala yakunu maf'ulan ma'. Dia juga tidak bisa menjadi maf'ul ma'. Kemudian yang selanjutnya wa qauluna al-fadla, ucapan kami dia harus fadla, kharaja bihi al-umdah. Ya. Keluar dengannya adalah umdah. Yang pokok kalimat pada waw, setelah waw. Nah, ada juga kata setelah waw tapi dia pokok kalimat. Contoh, ishtaraka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr bersekutu, berserikat. Amr, taib, mana fi'il, mana fi'il? Zaid. Ini juga fi'il, mana fi'il? Fi'il istaraka. Ishtaraka. Fa'ilnya mana? Zaid dan Amr. Fa'ilnya Zaid dan Amr. Nah, di situ tidak dikatakan bahwa Zaid saja fa'ilnya. Biasanya kan fa'il cuma satu. Tapi ini dia harus butuh dua-duanya. Zaid dan Amr itu bisa dihukumi sebagai fa'il secara sekaligus. Kenapa?
Karena namanya bersekutu, bersyarikat, itu paling sedikit berapa orang? 2. Nah, paling sedikit 2 orang. Karena itu ishtaraka butuh lebih dari 1 fa'il dia. Sama dengan kata tasyawar. Atau tasyawar. Musyawarah. Musyawarah. Musyawarah itu juga minimal butuh 2 fa'il. Karena namanya orang musyawarah, masa musyawarah sendiri? Ya kan? Ya, minimal 2. Baik, misalnya tasyawara Muhammadun wa Abu Bakrin. Maka di situ dikatakan bahwa Abu Bakrin juga sebagai umdah, sebagai pokok kalimat. Sama dengan Zaidun wa Amrun di sini. Amrun dia terhitung pokok kalimat walaupun dia pada i'rabnya secara zahir dia atof. I'rabnya secara zahir atof. Tapi hakikatnya dia adalah pokok kalimat karena sebenarnya dia adalah fa'il juga. Fa'il juga karena tadi ishtaraka, tasyawara atau kata-kata yang semisal itu minimal butuh 2 pelaku. Jelas ya? Jadi dia kalau maf'ulun ma'ah memang terletak setelah wawu, tapi dia umdah. Tapi dia fadla. Dia fudla atau fadla. Jelas ini? Iya. Taib. Nah sekarang kata beliau fa'amrun umdatun la yustagna anhu. Maka kata amrun pada contoh barusan itu dia pokok kalimat. Walaupun dia atof, tapi dia pokok kalimat. Asalnya atof itu bukan pokok kalimat. Tapi kalau di sini atof itu adalah pokok kalimat. Adalah pokok kalimat. Untuk khusus fiil yang ishtaraka dan tasyawar atau yang semisalnya. Kenapa? Idla yuqalu ishtaraka Zaidun. Sebab tidak bisa dikatakan Zaid bersyarikat sendirian. Kenapa? Lianna ishtiraka la yakunu illa baina itsnaini fa aktsara. Karena namanya bersyarikat itu tidak terjadi kecuali antara 2 orang atau lebih. Jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya wa qauluna al-mansub. Mansub kharaja bihi al-marfu wal majrur. Keluar dengannya yang marfu dan majrur. Kenapa keluar? Karena ini pembahasan mansubat ya. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan ma'ah. Maka tidak akan mungkin marfu dan majrur diirab sebagai maf'ul ma'ah. Wa qauluna dan ucapan kami al-mansubu bil fi'li aw ma fihi ma'nahu wa hurufuhu ay anna al-amila fil maf'uli ma'ah an-nasbah asy-syai'ani. Maksudnya kata beliau bahwasanya amil pada maf'ul ma'ah ya an-nasbah syai'ani. Maf'ul ma'ah yang nasab itu 2 perkara. Yang menasabnya, amil yang menasabnya ada 2 perkara. Apa itu? Ahaduhuma al-fi'il wa huwa al-asl. Yang pertama adalah yang menasabnya fi'il dan ini asalnya. Nahu contohnya sirtu wa Zaidan. Sirtu wa Zaidan. Saya berjalan bersama Zaid. Nah, di sini Zaidan dinasab oleh sirtu. Ya, kata sirtu. Sirtu ini asalnya saro. Saro, saru, sarot.
sarata, sir, Sirna. sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Jadi dia kata saro asalnya mirip dengan ba'a. Mirip dengan apa? Ba'a, 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 ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tun sampai akhir. Jelas ya? Baik. Asaro itu fil apa namanya dalam pelajaran sorof? Mutal ajwaf. Mutal ajwaf. Wa alifnya asalnya apa? Bisa waw atau ya. Kalau di sini apa di sini? Bi. Waw atau ya? Ya. Ya, karena situ. Tandanya kasroh. Paham ya? Berarti sin, ya, dan ro. Itu asal katanya. Sin, ya, dan ro. Cermati ya. Sin, ya, dan ro. Nah, kata Syekh, fa Zaidan maf'ul ma'. Maka Zaidan pada contoh sirtu wa Zaidan tadi, dia maf'ul ma' mansubun bisirtu. Dinasab oleh sirtu. Atsani yang kedua yang menasab maf'ul ma' adalah al-ismu adalu ala ma'na al-fi'l al-mustamili ala hurufihi. Dia isim yang menunjukkan atas makna fi'il dan mencakup huruf-hurufnya fi'il. Maksudnya sama maknanya, sama juga hurufnya, tapi dia isim. Dalam hal ini isim fa'ilnya kah, atau masdarnya kah, atau maf'ulnya kah, tergantung dari pembicara. Contoh, nahu, ana sa'irun wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Kalau tadi sirtu wan nila apa artinya? Sama. Saya berjalan bersama sungai Nil. Begitu pula yang ini, ana sa'irun wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Nah, sekarang yang menasab nila itu apa? Sa'irun. Sa'irun. Sa'irun ini sama hurufnya dengan sirta atau tidak? Sama. Sama. Dan saro, yasir, sin, ya, dan ro. Isim fa'ilnya apa? Sa'ir. Sa'irun. Asalnya sa'irun. Pakai ya. Kemudian ada kaidah, ya terletak setelah alif. Dirubah jadi apa? Hamzah. Dirubah jadi Hamzah. Hamzah. Masih ingat ini? Jadi di muraja sarafnya. Paham ya? Jadi sama atau tidak? Sama. Sama-sama asalnya sin, ya, dan ro. Sama sirtu asalnya sin, ya, dan ro. Sa'irun juga asalnya sin, ya, dan ro. Hanya ada perubahan ilal. Nah, itulah pentingnya belajar ilal. Kata Syekh, fanila maf'ulun ma'ah mansubun bisairun. Maka nila adalah maf'ul ma'ah dinasab oleh sairun. Kenapa? Li'annahu ismu fa'ilin. Karena sairun dia adalah isim fa'il. Fihi ma'na al-fi'li. Di dalam isim fa'il itu ada makna fi'il. Wa huwa asiru, yaitu asiru. Asiru itu fi'il mudhari'nya ya. Kan sirtu fil madinya, saya berjalan. Kalau mudhari'nya asiru, pakai hamzah di awalnya. Paham ya? Ya, yasiru, kalau pakai hamzah, asiru. Artinya saya berjalan. Sama juga. Wa fihi hurufuhu aidan. Di dalam isim fa'il tadi, ada huruf-hurufnya fi'il. Apa itu? Wahiyya sinu, wal ya'u, wal raw. Yaitu sin, ya, dan ra. Paham ya? Baik. Tunggu sebentar.
Kemudian kata beliau, wa za'ama ba'duhum anna an-nasiba lahu al-wawu. Sebagian orang mengira, menyangka bahwa yang menasab maf'ul ma adalah wawu ma'iyahnya. Sebagian orang mengira bahwa yang menasab menasab maf'ul ma adalah wawu ma'iyahnya, dan ini keliru. Ini keliru. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Jelas ya? Jadi yang menasabnya fi'il atau isim beramal-amalan fi'il, bukan wawu ma'iyah. Wa qauluna alladhi yudhkaru ila akhirih, dan ucapan kami bahwa maf'ul ma itu disebutkan untuk menjelaskan siapa pelaku melakukan perbuatan, kharaja bihi baqiyatul mansubat, keluar dengannya mansubat yang lain. Kenapa keluar? Karena mansubat yang lain dia fungsinya bukan ini, ya kan? Tidak sama dengan ini. Mansubat yang lain dia fungsinya bukan untuk menjelaskan bersama siapa pelaku melakukan perbuatan. Hal untuk menjelaskan keadaan, tamyiz untuk menjelaskan yang sama. Ya, maf'ul bih menjelaskan objek. Ya kan? Dan seterusnya. Tidak pernah ada yang sama dengan maf'ul ma yang menjelaskan perbuatan bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Kemudian yang terakhir, wa qauluna ba'da wawin, bahwa maf'ul ma itu setelah wawu ma'iyah secara tegas, kharaja bihi, keluar dengannya al-ismul waqi'u ba'da wawin laisat nassan fid dilalati ala ma'iyah. Nah, keluar dengannya isim yang terletak setelah wawu, tapi wawunya ini tidak tegas menunjukkan kebersamaan. Wawu apa berarti? Wawu atof. Nah, ini keluar karena dia tidak tegas menunjukkan mana bersama. Mungkin salah satunya lebih duluan, mungkin bersama. Ya kan? Contoh, nahu kharaja Zaidun wa Amrun. Keluar Zaid dan Amr. Maka yang seperti ini, walaupun bisa di-i'rab sebagai maf'ul ma'a, bisa dibaca kharaja Zaidun wa Amrun, tapi dia lebih bagus dibaca atof. Lebih bagus dibaca atof. Sebagaimana nanti sebentar ada beberapa rincian. Kadang lebih bagus dibaca atof, kadang lebih bagus dibaca maf'ul ma'a, kadang wajib atof, kadang juga wajib sebagai maf'ul ma'ah. Wajib sebagai maf'ul ma'ah. Paham ya? Ini ada 4 rincian. Kapan itu? Sebentar kita akan terangkan insyaallah. Kemudian kata beliau, wa mithalul maf'uli ma'a alladhi yantabiqu alaihi ta'rifu. Contoh maf'ul ma'a yang sesuai dengan definisi ma taqaddama bersama contoh-contoh yang telah berlalu di matan adalah qaulul musannif, ucapan penulis, ja'al amiru wal jaisha. Baik, ma taqaddama di samping apa yang telah berlalu, maksudnya berlalu di syara ya, bukan di matan. Berlalu di syara tadi yaitu sirtu wa nila, kemudian ana sairu wa nila. Kemudian contoh lain apa yang disebutkan oleh penulis di matan. Ja'al amiru wal jaisha. Baik.
Ini sudah kita terangkan. Wastawal ma'u wal khashabata. Ini juga sudah. Kata beliau fal jaisha maf'ul ma'ah. Maka kata jaisha itu maf'ul ma'ah. Liannahu ismun sarihun. Karena dia isim yang tegas. Fudlah, fadlah. Dia bukan pokok kalimat. Kemudian fudlah atau fadlah ai yatimul kalam bidunihi. Sempurna kalimat walaupun tanpa dia. Maksudnya dia bukan pokok kalimat. Mansubun bil fi'li. Dinasab oleh fi'il. Jadi al-jaisha dinasab oleh fi'il. Fi'ilnya yaitu ja'a. Wa dzukira li bayani man sahabal amira fil maji. Dan al-jaisha bala tentara itu dia disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menemani pemimpin komandan ketika datang. Menjelaskan siapa yang menemani pemimpin ketika datang. Ternyata yang menemaninya adalah bala tentara. Baik. Waqi'un ba'dal wawi. Dia juga terletak setelah waw. Alati bimana ma'ah. Waw yang bermana ma'ah. Wa misluhu ma ba'dah. Ya, dan yang semisalnya apa yang setelahnya. Maksudnya contoh setelahnya istawal ma'u wal khashabata. I'rabnya sama dengan tadi, tinggal antum ganti kata-katanya saja. Paham ya? Terus apa itu khashabah? Kata beliau wal muradu bil khashabah, yang diinginkan dengan khashabah huna di sini adalah miqyasun yurafu bihi qadru irtifa'il ma'i waqta ziyadah. Khashabah itu kalau secara bahasa khashabah itu dari kata khashab artinya kayu. Tapi kalau secara istilah di sini khashabah maksudnya adalah alat ukur yang dengannya diketahui tinggi air ketika bertambah. Ya, mirip dengan alat ukur bendungan. Ya, dengannya diketahui debit airnya atau tinggi airnya, volume airnya. Nah, jelas ya? Nah, jadi khashabah itu adalah alat ukur. Kenapa dinamakan khashabah? Karena biasanya dulu dia terbuat dari kayu alat ukurnya. Kalau zaman sekarang lebih modern, mungkin dari kadang alat ukurnya pakai digital atau yang semisal dan itu. Ada juga yang ditulis di temboknya, tembok bangunan. Nah, kemudian kata beliau di halaman selanjutnya, wa asyara al-musannifu bihadaini al-mithalaini ila anna an-nasba al-maf'uli ma ala qismain. Dengan dua contoh ini penulis rahimahullah taala mengisyaratkan. Maksudnya contoh di matan kan dua. Dengan dua contoh tersebut penulis mengisyaratkan bahwasanya maf'ul yang menasab maf'ul ma ada dua macam. Baik, nasab isim nasab sebagai maf'ul ma ada dua macam. Jaizun wa wajibun. Ada nasab secara boleh sebagai maf'ul ma, dalam artian boleh maf'ul ma, boleh atof. Ada yang wajib, yaitu wajib sebagai maf'ul ma. Ada juga yang wajib sebagai atof. Ada juga yang wajib sebagai atof. Kapan itu wajib sebagai maf'ul? Kapan boleh sebagai maf'ul ma? Kapan wajib? Beliau terangkan. Fa'ammal jaizu fadhabituhu. Maka adapun yang boleh, maksudnya boleh dirab sebagai maf'ul ma, boleh juga atof. Maka ketentuannya ayasihha at-tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukum. Iya, sahih, benar, cocok diperserikatkan antara
kata setelah waw dengan yang sebelum waw. Cocok diperserikatkan dalam hukum. Apakah itu hukum datang, hukum naik, hukum pergi, hukum ya yang lainnya. Hukum memukul. Paham ya? Baik, kalau cocok diperserikatkan antara sebelum waw dan setelah waw, maka itu boleh dirab sebagai maf'ul ma, tidak wajib. Contohnya tadi, ja'al jaishu, ja'al amiru wal jaishu. Boleh untuk baca jaisha sebagai maf'ul ma. Kenapa? Karena antara pemimpin dan bala tentara itu sama-sama punya sifat datang. Sama-sama punya sifat datang. Sah atau cocok dikatakan pemimpinnya datang dan bala tentaranya juga datang. Paham ya? Nah itu kalau cocok untuk dipersekutukan dalam hal hukum, berarti dia boleh. Hukumnya boleh maf'ul ma, boleh ataf. Kata beliau, kal jaishi fa innahu yasihu tasyrikuhu lil amiri fi hukmil maji. Seperti tadi jaishi, bala tentara, sebab dia cocok diperserikatkan dengan amir, dengan pemimpin dalam hal hukum datang. Fatakulu, maka engkau katakan ja'al amiru wal jaishu birrafil jaish. Boleh engkau katakan telah datang pemimpin bersama wal jaishu dan bala tentara. Maksudnya di sini ja'al amiru wa ja'al jaishu. Telah datang amir dan telah datang bala tentara juga. Boleh dibaca rofa sebagai atof. Boleh dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Wa ammal wajibu, adapun yang wajib, fadhabituhu alla yasihha tashriku ma ba'da al-wawi lima qablaha fil hukum. Nah, kalau yang wajib kebalikannya. Antara sebelum waw dan setelah waw itu tidak cocok dipersekutukan, diperserikatkan dalam hal hukum. Kal khosyabati, seperti tadi alat ukur bersama air. Katanya air naik bersama alat ukurnya. Padahal hakikatnya yang naik cuma airnya. Alat ukurnya diam, tidak bergerak. Tapi ini kinaya saja. Ketika airnya bertambah tinggi, maka alat ukurnya juga seakan-akan naik bertambah tinggi. Tapi asalnya tidak. Sebenarnya dia tidak naik. Yang dihukumi naik cuma air. Yang dihukumi naik cuma air. Jadi antara alat ukur dan air tidak berserikat dalam sifat naik. Yang punya sifat naik hanya apa? Air saja. Nah, maka yang seperti ini wajib dinasab sebagai maf'ul ma, seperti yang saya terangkan di matan. Kata beliau, fa innaha la yasluhu tasyrikuha lil ma'i fi hukmil istiwa. Karena sungguhnya khosyaba itu tidak cocok. Tidak cocok dipersekutukan, diperserikatkan bersama air dalam hal hukum naik. Lian nastawa, karena kata istawa huna bimana irtafa'a, bermana tinggi, naik. Wal irtifa'u innama hasala minal marri ala syai'il ladzi huwal ma'u. Dan yang terangkat, yang naik, tiada lain dia terhasilkan dari sesuatu yang bergerak di atas sesuatu yang di atas sesuatu, bergerak di atas sesuatu, itu disebut naik. Naik itu kan dia bergerak ke atas sesuatu, itu naik. Dan ini hanya yang seperti ini, kata beliau, hanya air. Kalau alat ukur tidak cocok dikatakan dia naik. Duna sabitil ladzi huwal khosyabah. Tidak bisa yang tetap, yang benda mati. Yang tetap seperti alat ukur. Kalau air bergerak, bisa dikatakan dia naik.
Tapi kalau alat ukur, dia tidak dikatakan naik. Iya. Paham ya? Wa mislu qauluka. Contoh lain ucapanmu. Zakartu wal misbah. Saya mengulangi pelajaran di rumah bersama lampu. Nah, sini bersama lampu. Iya. Maksudnya mengulangi pelajaran bersama lampu ini apa? Apakah lampu juga mengulangi pelajaran? Tidak. Kan tidak. Yang mengulangi pelajaran cuma saya. Hanya lampu menemaniku. Tapi dia tidak mengulangi pelajaran. Jadi tidak berserikat dalam hukum mudzakar, mengulangi pelajaran. Cuma satu yang mengulangi pelajaran, itu saya. Sehingga di sini wajib atau tidak? Wajib. Wajib dinasab sebagai maf'ul ma'. Kata Syekh fal misbah la yasihu tasyrikuhu lil mutakallim lil mudzakar. Maka misbah lampu dia tidak cocok berserikat dengan pembicara dalam hal mudzakar, mengulangi pelajaran. Wa innamal ma'na dzakartu musahiban al misbah. Tiada lain maknanya adalah saya memurojaah, mengulangi pelajaran bersama lampu atau lampu menyertaiku. Lampu menyertaiku. Nah, itu maknanya. Ini dua ya. Ada yang boleh maf'ul ma', boleh atau ada yang wajib sebagai maf'ul ma'. Nah, beliau tidak menyebutkan duanya, yang lain. Apa namanya yang satunya? Kan 4 tadi, boleh maf'ul ma', boleh atof, 2, wajib maf'ul ma', dan wajib atof. Kapan wajib atof? Nah, kalau wajib atof itu seperti tadi kata istaroka dan tasyawaro. Nah, itu wajib atof. Istaroka Zaidun wa Amrun. Paham ya? Tidak boleh dikatakan di situ istaroka Zaidun wa Amrun. Tidak boleh. Wajib dia dibaca atof. Istaroka Zaidun wa Amrun. Tidak boleh dibaca sebagai maf'ul ma'. Dipahami ya? Jadi ada 4. Boleh atof. Atau bisa dikatakan 3 saja. Kalau antum bilang 3, berarti antum satukan 1 dan 2-nya. Boleh atof, boleh maf'ul ma' dianggap 1. Kalau antum rinci bisa dianggap 2. Kemudian wajib maf'ul ma'. Yang ketiga wajib atof. Paham ini? Ada pertanyaan ke sini? Hah? Ini musuh hiban. Irobnya apa ini, Ustaz? Hal. Hal. Yang lain? Boleh nakira maf'ul ma'nya, Ustaz? Iya, boleh saja. Oh. Tidak ada masalah. Misalnya, sirtu wa rajulan. Saya berjalan bersama seorang lelaki. Boleh. Nah. Sudah ya? Dipahami ya pembahasannya? Iya, Ustaz, insyaallah. Baik, sudah dulu. Ini selesai ya maf'ul mansubat. Sisa kana dan inna ini hanya disinggung saja. Kita lanjutkan nanti. Jadi tinggal isim-isim yang jar. Tinggal isim-isim yang jar. Ini tinggal berapa lembar ini? Baik. Sudah cukup 8 ya. Itu pun ada yang pendek-pendek. Ada yang pendek-pendek halamannya. Insyaallah pekan
pekan ini atau pekan depannya kita sudah selesaikan. Tapi Ustaz, itu halaman 274 yang dibaca tebal, afwan. Yang baris ketiga setelah matan. Alladhi yuzkaru li bayani dzati allati fa'ala al-fi'li. Itu fa'ala al-fi'li. Mana? Fi'lu situ Ustaz. Dua berapa tadi? 274. Baik. Bukan fa'al al-fi'li. Ya. Salah cetak itu. Li bayani zat, untuk menjelaskan zat yang fa'al al-fi'la, melakukan perbuatan dengan ditemani olehnya. Nah. Nah. Segala Sudah ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.